penulisan jurnal. Makanya saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu Dewan Hakim di sini untuk memberitahu LPTQ provinsi bahwa ada follow up nanti. Jadi Anda tetap berkumpul dengan kami walaupun itu melalui online agar tidak terputus semangat dan kemampuan menulisnya. Baik, berbicara tentang karya tulis ilmiah, Anda terikat dengan beberapa komponen. Tetapi sebagai penulis pemula, saya anggap penulis pemula karena saya ingin bertanya dulu, apakah Anda sudah memiliki Google Scholar? ORCID ID? Oh ya, berarti saya tidak salah. Ya, saya tidak salah bahwa saya melabelkan Anda sebagai penulis pemula dan peneliti pemula. Ada 5 komponen yang harus Anda perhatikan. Jadi membuat judul itu harus mencerminkan, bukan memiliki ya, mencerminkan fokus, lokus, modus. Bukan modus apa ya? Fokus itu apa? Fokus yang mau dibahas, yang mau digali itu apa? Kemudian modus, bagaimana menggali itu? Lokus, di mana menggali itu? Itu harus kita refleksikan. Dan 3 komponen itu harus dijabarkan di introduction sehingga sudah tidak ada lagi Indonesia adalah multikultural basi. Karya tulis ilmiah tidak berbahasa basi, to the point dan scientific. Jadi ketika Anda bilang fokus, jadi mengenalkan. Biasanya paragraf pemula awal itu yang Anda agak sulit memulai ya. Anda bisa membuat di situ kalau bahasa kerennya itu general introductory remark. Apa itu? Gebrakan fokus Anda. Contohnya, misalnya fokus Anda adalah perasaan bersalah, misalnya ya, perasaan bersalah. Nah, bagaimana gebrakan fokus Anda di introduction? Setiap orang memiliki perasaan, titik. Tetapi tidak setiap orang memiliki perasaan bersalah. Perasaan bersalah menurut ini bla 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 akan ngalir, dan itu antara paragraf dan paragraf tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus coherence, harus ada kesinambungan. Bagaimana cara mengatasi itu? Tipsnya itu ditaruh di kata terakhir itu menjadi kata awal. Kata terakhir menjadi kata awal. Itu untuk memulai. Ada yang ditanyakan? Inspirasi, ide. Inspirasi. Memang saya tadi berbicara banyak bahwa saya akan kebutuhan untuk aku baru ketemu. Sekali-sekali Kaltara itu bersuara ya di tingkat nasional karya mungkin dosen di karena kampus tapi nggak tahu di fakultas. Bisa Anda gali luar biasa kebudayaannya, dan itu adalah primadona untuk menulis sebenarnya karena Anda lebih paham bagaimana budaya yang ada di Kalimantan Utara. Tipsnya adalah memang harus banyak membaca, tetapi tulislah yang Anda suka. Jangan menulis yang tidak Anda suka. Kalau sudah suka, berarti Anda akan ada ikhtiar untuk paham. Ya, nomor satu setelah itu ya. Nanti kalau sudah menulis, saya akan memberikan rubrik untuk ngecek apakah KTI Anda itu sudah masuk berstandar. Karena ada 5 indikator. Satu ada novelty. Nanti novelty itu apa? Novelty itu adalah kebaruan. Kebaruan apa? Kebaruan sudut pandang, kebaruan gagasan, kebaruan referensi, kebaruan yang harus Anda tampilkan secara percaya diri di dalam tulisan Anda. Yang kedua adalah accuracy, keakuratan. Keakuratan itu apa? Akurat, referensinya bukan tempelan. Jadi yang saya baca, mohon maaf, saya tidak memberikan nilai yang rendah tentu karena I love all of you. Karena saya adalah bagian dari Anda, masyarakat Kalimantan Utara. Jadi akurat, tulisan Anda ini banyak tempelan. Suaranya penulis ini ditempel, suaranya ini ditempel, akhirnya jadi mozaik. Itu sangat kentara sekali. Jadi cara tipsnya menulis adalah Anda harus
berpedoman pada 3. Paragrafnya itu minimal 3 kalimat. Kalimat pertama itu topik utama. Kalimat kedua itu adalah evidence. Evidence itu adalah apa? Data, sumber yang mendukung kalimat pertama tadi. Kalimat ketiga adalah konklusi, kesimpulan, restate, menyatakan ulang, bukan, tidak perlu lagi membuat penulis menyimpulkan, tidak perlu, karena ini bukan bagian subbab kesimpulan, karena ada subbab tersendiri. Ketika Anda memakai kata kesimpulan, penulis menyimpulkan bahwa masih di dalam pembahasan itu sangat mengurangi kadar keilmiahannya, karena letaknya bukan di situ letak kesimpulannya, ya. Kalau Anda berpedoman pada 3 seperti itu, insya Allah Anda bebas dari plagiasi, insya Allah Anda bebas dari kebuntuan untuk mencari kata. Anda punya Word ya, file Word kan ada tuh. Nah, mulai sekarang kalau yang berbahasa Indonesia, settinglah di situ. Ketika Anda buka Word, ketika Anda buntu, aduh nyari kata-kata apa lagi ya, sinonimnya, itu cari aja di Word, dibuka, kemudian di situ ada review, ada review, kemudian di sini ada thesaurus. Di situ Anda blok kata-kata ini, akan ada beberapa list sinonim yang bisa Anda pakai. Pilihlah yang paling atas, itu salah satu tips. Gitu. Ada pertanyaan, saya salting kalau sama manuk-manuk. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, saya akan berikan ke Bapak Arba'in. 3, 4, dan 5-nya apa?